Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah ngeliat hasil video dari orang-orang yang curhat itu. Satu orang sih yang curhat yang Iya. episode baru yang perempuan. Kita mungkin akan buka segmen seperti itu ya. Kayaknya kalau misalkan orang-orang berminat gitu dan terlebih terutama area Bandung atau bisa menjangkau Bandung, kayaknya sangat terbuka itu kantor kami untuk orang-orang curhat Ya seperti enggak, jadi gini Kang. Kenapa jadi disebut Kang? Jadi gini Ujang. Sebenarnya waktu saya masih suka bacain kolom komentar, sebenarnya banyak di antara mereka tuh yang punya masalah dan pengen curhat. Betul. Dan banyak di antara mereka yang bahkan ketika tidak menemukan solusi, curhat itu juga adalah bagian dari solusinya. Betul. Ini banyak sekali kan ada yang curhat juga tuh dia orang Magelang. Tuh kan. Magelang terus saya bilang, Pak, setelah mau saya respon, saya bilang, ini yang mau respon bagian yang mana? Ya soalnya banyak banget. Banyak banget yang dicurhat terus itu. dia bilang, Iya. ya saya juga bingung mau yang mana sih yang mau minta jawaban sih. Ya, jadi kita akan buka segmen curhat ya. Curhat Bang Denny. Cing, kenapa sih? Kenapa kucing itu gak pernah mau nongol di kamera lagi sih? Tapi ngelihat yang kemarin responnya ternyata masalah dari si Mbak itu juga ternyata banyak dilalui orang juga ya. Iya, ya banyak lah. Jadi ngebuat si Mbaknya juga jadi dia nggak ngerasa sendirian gitu. Tapi kalau bisa sih teman-teman jangan curhatnya jangan soal hutang mulu ya. Hutang mulu udah dikombat soalnya ya. Jadi Oh, banyak yang hutang, banyak yang curhat utang ya. iya, jadi yang kayak gitu-gitulah. Ini salah satunya contohnya gini Pak Guru curhatnya. Assalamualaikum Pak Guru, nama saya Skip, agama saya Islam. Saya mau tanya Pak, istri saya belum lama keguguran saat kandungan 3 bulan. Baru innalillahi. Semenjak itu orang tua saya menyuruh ke saya dan istri saya untuk mandi garam, Oke. mandi pandan, dan sebelumnya harus dibacakan ayat-ayat pendek dan ayat kursi, serta menyuruh saya untuk pindah kontrakan agar menghadap timur atau selatan. Sebetulnya saya keberatan dan bingung saya harus mengadu ke siapa, mana yang benar, mana yang salah. Takutnya saya durhaka kepada orang tua kalau tidak melakukannya. Oke. Tanggapannya. Orang tua durhaka tidak usah kita ikutin. Nah, pertama ya, orang tua durhaka itu sudah jelas ya. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada ustadz ini, ustadz itu dan sebagainya, maka jawabannya pasti. Walaupun mereka pasti akan diplomatik gitu ya. Ada yang mengatakan, ya tolong sadarkan orang tuanya gitu ya. Tetap kita harus berbuat baik dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya tetap orang tua itulah yang sebenarnya bermasalah. Jadi orang tua itu tuh bahasa paling kasarnya itu musyrik. Percaya bahwa menghadap ke sini berarti akan membuat janin lebih sehat gitu ya, menghadap ke situ dan lain sebagainya. Bahasa yang lebih akademik atau bahasa yang dipopulerkan oleh Tan Malaka itu adalah logika mistika. Dan kalau bahasa yang biasa saya pilih itu adalah gagal dalam logika kausalitas. Logika kausalitas itu kalau kita mau kebal peluru, bukan datang ke Banten untuk belajar ilmu kebal, karena di sana nggak diajarin untuk kebal, diajarin berspekulasi bahwa melakukan ritual tertentu akan menjadi kebal. Nah, kalau mau kebal, ya bikin rompi anti peluru, pakai teknologi. Nah, itu kan ada kausalitasnya kan. Rompi anti peluru terbuat dari ini, meredam guncangan, meredam tekanan, meredam proyektil, dan akhirnya kalau dipasangkan secara logika, maka dia akan kebal. Begitu kan? Nah, kalau misalkan kita datang ke Banten, baca wirid gini, apa kausalitasnya itu akan bikin kita kebal? Nggak ada. Nah, itulah yang namanya logika mistika. Begitu. Nah, orang tua Baraya itu termasuk yang seperti itu. Bahasa yang, sekali lagi ya, bahasa yang paling kasarnya dalam agama itu musyrik. Jadi kalau kita ikutin, walaupun itu orang tua sendiri, itu sangat-sangat tidak baik. Sangat-sangat tidak dianjurkan, tidak disarankan. Begitu. Nah, jadi gimana dong kalau keguguran? Tanya dokter. Tanya dokter, kenapa keguguran? Apalagi udah 3 bulan, udah gede berarti ya, udah. Aku nggak tahu, aku nggak pernah ngeliat orang, nggak pernah perhatiin 3 bulan, 4 bulan itu gimana gedenya sih. Bandingkan saya tuh 6 bulan. Setengah dari situ ya. Ya gitu, setengah-setengahnya lah. Nah, jadi ya itu pasti sesuatu yang sangat buruk dan sangat tragis. Kita turut bersimpati terhadap Baraya itu, tetapi jangan ikutin nasihat dan saran dari orang tua. Mendingan datang ke dokter. Bagaimana kalau memang masih mau punya anak lagi ya, bagaimana cara menguatkan rahim, bagaimana caranya untuk, dan kemudian sering nonton
video-video, kanal-kanal atau buku-buku inspiratif yang judulnya adalah bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan dan lain sebagainya, itu jauh lebih bermanfaat. Kalau misalkan nanti jangan berharap kontrakannya jangan menghadap harus menghadap ke selatan. Harus menghadap ke selatan. Iya. Ke selatan atau ke timur. Oh gitu ya. Ingat gak mertua saya dulu itu, saya tuh punya kontrakan. Sampai sekarang nggak itu? Enggak, saya ngontrak. Oh, ngontrak dulu. Mertua saya itu, saya tuh ngontrak pada waktu itu. Terus mertua saya tuh bilang, wah ini kontrakan ini bagus. Karena menghadapnya gini, dia gini, sesuai dengan nama, hurufnya di kotret. Nah, ini menurut ajengan ini bagus. Tepat di hari, padahal pada waktu itu kehidupan saya tuh lagi balangsak-balangsaknya gitu. Lagi miskin-miskinnya, lagi punya banyak tuntutannya, lagi ada utangnya. Nah, begitu saya pindah ke rumah ini tuh menghadapnya nggak sesuai dengan harapannya. Tapi kan maju. Nah, jadi sebenarnya menghadap ke sana ke sini tuh nggak ngaruh, Baraya, nggak berdampak. Terhadap kesehatan berdampak. Misalkan ya, kalau rumahnya terlalu tertutup, sedikit ventilasinya, sedikit ruang cahayanya, itu memang lebih buruk. Tapi bukan berarti menghadap ke sana ke sininya itu gak baik. Atau misalkan kita menghadap tepat di depan tuh kuburan atau tempat sampah. Nah, itu logis. Ya, kalau misalkan kita tepat menghadap kuburan, berarti suasananya, orang-orang yang datang bertamunya, kemudian lingkungan kuburannya, itu kan sebenarnya memang tidak baik. Beda nggak sih sama Feng Shui Cina gitu? Kalau misalkan kita ngomongin kayak tadi, menghadap selatan tuh bagus. Yang lebih sadis tuh apa coba? Feng Shui Cina tuh berubah seiring perkembangan zaman. Saya tuh baca misalkan Feng Shui Cina kuno itu rumah yang bagus itu, ini yang di Jawa ya. Rumah Cina yang bagus itu adalah rumah yang menghadap sungai. Itu dulu. Pas dicek kenapa? Karena ternyata sungai itu menjadi lalu lintas perdagangan orang-orang dan transportasi orang. Jadi orang-orang di Pulau Jawa dulu tuh dari pedalaman ke bibir pantai tempat kota-kota besar berada itu tuh pasti lewat sungai. Dan karena itu si orang-orang Cina yang ada di Indonesia Feng Shui-nya itu menghadaplah ke sungai. Seiring berjalannya waktu sekarang bukan menghadap sungai, menghadap jalan. Kemudian ada istilah kepala naga. Nah, KP dirimu itu ekor naga. Jadi menurut Feng Shui itu nggak laku. Tapi kenapa maksudnya seperti itu? Karena kepala naga itu adalah tempat orang berkumpul, tempat orang bertransaksi, tempat kepala dari sebuah wilayah. Jadi wilayah itu ada wilayah yang bagian depannya yang ramai, ada yang semakin ke belakang itu semakin sepi gitu. Berarti kan. kalau ramainya stasiun Kircon gitu. Nah, misalkan yang seperti itu gitu ya. Atau daerah sini daerah Pratista itu belakang. Karena depannya itu adalah, nah kayak gitulah. Nah, jadi kalau dagang harusnya di depan. Nah, itu tuh ada Feng Shui-nya dan itu tuh ada perhitungan yang masuk akalnya. Dan ketika perhitungan Feng Shui itu gak masuk akal, sama orang-orang Feng Shui Cina juga dirubah aja, biasa aja mengikuti perkembangan zaman. Contoh, dalam Feng Shui Cina itu, dulu tuh ada larangan, kalau punya 2 lantai, kamar itu jangan di atas dapur. Kamar itu jangan di atas dapur. Nah, sekarang orang-orang Cina itu gak mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena ternyata jangan di atas dapur, dulu tuh dapurnya tuh kompor hawu. Jadi berasap ke kamar kita ya jelas. Sekarang mana teknologi penyedot debu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ternyata gak jadi masalah. Jadi Feng Shui yang saya pelajari, saya juga pelajar Feng Shui gitu. Itu ternyata berubah seiring perkembangan zaman. Nah, sesuai dengan logika-logika pada zaman itu. Dulu mah sarana transportasi sungai, jadi rumah baiknya menghadap sungai. Sekarang jadi harus menghadap ke jalan dan seterusnya. Begitu. Terus yang bagus untuk usaha adalah rumah yang diapit sama jalan, yang dipeluk gitu. Jadi ada jalan segitiga, nah kita ada di situ gitu. Nah, itu misalkan Feng Shui-nya begitu. Atau misalkan bagian depan harus lebih kecil daripada bagian belakang, itu lebih bagus dan sebagainya. Jadi Feng Shui zaman dulu tuh ada yang mesti dipertahankan, ada yang sudah dirombak zaman sekarang. Tapi intinya dulu percampuran logika orang-orang Cina dengan berbagai mitos. Nah, sekarang tuh sebagian besarnya udah udah logis semuanya gitu. Ciri dari gedung Cina apa coba? Yang di gedung yang dibikin sama orang Cina, cirinya apa?
Tiangnya gede, pintunya gede. Ya, oh iya banyak juga ternyata memang banyak ya. Terus ada lubangnya biasanya. Jadi gedung gede tapi ada coaknya gitu, di daerah tengah ada apanya gitu. Buat naga lewat katanya. Padahal mah ya ventilasi sih sebenarnya. Tapi ini kemarin saya ngobrol sama psikolog Pak Guru. Terus ngobrol sebentar. Salah satunya ngebahas juga program combat. Combat itu menurut dia dari 20 level tingkatan manusia, orang-orang yang berhubungan dengan hutang itu ada di level terendah, di level shame, level malu. Setuju. Jadi ngebuat energi orang-orang di sekitarnya tuh kesedot. Betul. Nah, itu dia ngediagnosis gitu karena kita mau ada kerjasama tentang sekolah autis. Tapi saya bilang, saya selesaiin dulu ya. Selesaiin combat dulu biar nggak bentrok. Terus dia mengdiagnosis bahwa kamu itu mental block karena energinya habis kesedot oleh orang-orang seperti ini. Lalu saya meeting lah sama Pak Andri sama Alfonso. Apakah mereka merasakan hal yang sama seperti saya? Energinya habis gitu kesedot sama mereka. Terus kalimat Pak Andri dan Alfonso adalah enggak kalau mereka, karena mereka nothing tulus. Mereka enggak nyari keuntungan dari sini. Itu yang membuat mereka fine aja. Terus membuat saya jadi mikir, apakah saya enggak nothing tulus? Ya pada akhirnya jadi perasaan masing-masing lah. Nah, Pak Guru gitu nggak? Jadi Batagor gini, buat teman-teman, kita menyelenggarakan combat komunitas bebas utang. Tanggal 13 bulan ini. Ya, mentor kita itu kalau ngomong di tempat umum itu sekali ngomong itu biasanya kan 10 jutaan, 7 sampai 10 jutaan kelasnya itu. Sama kita kasih free, kita gratis gitu ya. Karena kita cari sponsor dan kemudian Bapak itu juga mau berbelas kasih gitu ya. Pokoknya mah kita mau mengumpulkan orang-orang yang mau nolong orang gitu ya dalam combat itu. Nah, tetapi dirimu sadar gak? Ternyata peserta-peserta combat yang kita tuh itu bukan level terbawah. Bukan orang yang ternyata terjebak pada pinjol. Tapi mereka itu ada di level atasnya. Yang pinjol-pinjol saya tawarin justru gak ada yang mau. Iya. Makanya peserta kemarin itu, peserta pinjol ternyata sedikit ya. Hanya di level kepepetnya sedikit sih. Di level kepepet atau sedikit biasanya banget, kalau misalkan dia udah di level kepepet, pertemuan pertama pada akhirnya dia hilang juga. Iya. Nah, jadi ternyata walaupun kita ngundang buat bara yang punya masalah dengan pinjol, yuk kita bantuin, tapi yang daftar justru jarang ya karena itu, malu itu. Karena ini. Nah, tapi dan apakah menghabiskan energi? Ya, energimu kalau ini energimu habis nggak dengan itu? Kalau combat enggak. Kalau ya itu karena saya tuh berhadapannya dengan orang-orang yang ternyata nggak sangat kepepet. Tapi pas saya berhadapan dengan orang-orang yang sangat kepepet, emang capek hati. Dan saya pernah bikin beberapa episode di zaman dulu, misalkan episode tentang elit global dan lain-lain. Saya tuh memang menjelaskan bahwa fakir miskin tuh tidak boleh dibantu. Pernah sering sekali saya, bahkan ada beberapa pernyataan saya yang viral sampai jutaan penontonnya itu. Jadi kalau dirimu punya uang 1 triliun, terus ada orang kaya dan orang miskin yang minta, kasih kepada orang kaya. Orang kaya itu pasti akan bikin pabrik. Pabrik itu pasti akan menyerap lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Kemudian pasti akan memberikan sumber penghasilan kepada kota dan daerahnya, kemudian ngasih pajak juga, kemudian dia juga membuka lapangan pekerjaan tentu saja, dan kalau bentuknya utang, dia akan kembalikan ke kita. Gitu kan? Tapi kalau duit 1 triliun itu akan diberikan kepada fakir miskin, dia akan gunakan itu untuk konsumsi, dan dia akan minta lagi. Kalau dia bentuknya hutang, maka dia nggak akan bayar. Kalau bentuknya ini bazar murah gimana, Pak Guru? Ya, hal-hal yang semacam itu tuh nggak boleh sebenarnya. Bazar-bazar itu biasanya digunakan untuk apa? Promosi. Jadi sebenarnya itu bukan untuk menolong orang-orang miskin, tapi itu adalah untuk memperkaya orang-orang yang punya hajat di situ. Ya, tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman maksudnya promosi sekaligus menghibur orang lain, gitu kan? Itu nggak apa-apa. Cuman itu nggak akan menolong orang-orang. Nah, itu dipakai sama apa? Politikus. Politikus itu
ngadain bansos tuh tujuannya adalah untuk itu. Memanfaatkan fakir miskin, betapapun mereka tahu 100% mereka tidak akan mengangkat orang miskin menjadi lebih berdaya. Mereka hanya fokus bagaimana caranya dapat suara. Nah, saya singgung di video yang belum upload gitu ya. Jadi gini, Nanang. Ganti lagi aja 10 menit. Jadi gini, di Cina, ada nggak bantuan untuk orang miskin? Ada. Tapi bantuan itu disurvei dulu. Orang ini kurang pendidikan, dikasih bantuan pendidikan. Orang ini sakit-sakitan, dikasih bantuan untuk kesehatan. Jadi setiap orang tuh bantuannya beda. Ada orang UMKM dikasih modal. Jadi semuanya tuh didiagnosis dulu. Karena apa? Karena tujuan dari pemerintah Cina itu adalah membuat rakyatnya kaya. Kalau pemerintah kita, saya mohon maaf, memanfaatkan orang-orang miskin dan memelihara mereka semua agar mereka dapat suara dengan mudah. Gitu. Makanya ngasih bansos tuh ya semelekete aja, biur gitu dikasihin, terus ditulisin bantuan wakil presiden. Nah, ini sapi kurban presiden. Nah, yang kayak gitu. Jadi ditulisin itu biar dapat suara. Ini terakhir Pak Guru, ada cerita yang sangat inspiratif sekali. Jadi rame di thread, ya ceritanya gini. Tahun 1998, waktu kondisi lagi mencekam, almarhum papaku jemur sajadah di rumah tetangga Chinese. Terus pintunya ditempel stiker kaligrafi gitu, kalau nggak salah ayat kursi. Juga nyuruh mamaku untuk sesekali nyapu halaman tetangga pakai gamis sama hijab. Selama beberapa hari, orang tuaku kirim sembako dan bahan makanan, tapi uangnya diganti pada akhirnya. Mereka melarang satu keluarga Cina itu untuk keluar dengan alasan apapun. Tahun 2011 tiba-tiba si kepala keluarga yang ditolong itu datang ke rumah dia kembali, ngajak papanya ke notaris, dan sebagian rumahnya itu dikasih ke si yang nyapuin 98. Ya, kurang lebih ceritanya kayak gitu sih. Apakah berarti pada saat tahun 98 Pak Guru udah termasuk dewasa kali ya? Enggak, masih bocil saya. 98. Saya SMP lah ya. SMP. Di Bandung ngerasa semencekam itu nggak sih? Di Bandung saya ingat harga mie ayam naik drastis. 1.500. Ya, jadi Rp300 dulu saya ingat tuh. Harga mie ayam tuh. Jadi drastis gitu. Terus harga mie instan juga naik 3 kali lipat. Cuman saya lupa berapa gitu ya. Cuman ya jadi setinggi itu gitu. Dan saya tidak merasakan ada demo kayak gimana gitu di Bandung, karena saya mah kan orangnya tuh keuleun gitu ya, tidak kesana kesini. Jadi yang dan kayaknya lingkungannya juga lingkungan miskin, jadi lingkungan miskin tidak terasa. Ngatain saya miskin, tapi iya sih dulu. Nggak tahu kalau misalkan kayak di daerah Cibadak mungkin itu juga mungkin ya. Tapi Bandung relatif aman. Dulu tuh kalau tidak salah cuman ada satu mobil yang dibakar. Jadi provokatornya gagal untuk menciptakan kerusuhan. Jadi kerusuhan di Indonesia yang 98 itu memang rekayasa. Jadi memang masyarakat marah pada waktu itu, memang masyarakat lagi brutal-brutalnya pada waktu itu, tetapi sekali lagi masyarakat itu tidak mungkin, masyarakat chaos itu tidak mungkin bergerak ke satu arah yang sama. Namanya juga chaos. Pasti ada pemimpinnya, pasti ada provokatornya, pasti ada agitatornya yang mengarahkan orang pada satu tujuan, misalkan bakar ini, hancurkan ini dan sebagainya. Nah, misalkan ya, dirimu lagi rusuh-rusuhnya, lagi rusuh gitu ya. Kemudian dirimu menemukan ada Cina, yuk kita terus bantai gitu. Gak akan berani kan dirimu kan? Enggak sih kayaknya. Enggak. Kalau maling iPhone-nya nggak apa-apa lah. Nah, kalau misalkan maling gitu, itu mungkin kita ikut ngegebukin gitu. Tapi kalau misalkan etnis tertentu kita tandain, itu tuh nggak mungkin. Nah, tapi pada waktu itu memang ada kejadian yang seperti itu. Dan kesaksian dari berbagai macam orang, termasuk saya ingat kesaksian dari Pak Deddy Kobisa gitu. Kan dia Cina juga kan. Dia tuh emang pernah ngelihat orang-orang berambut cepak. Nah, istilah orang-orang berambut cepak ini tuh umum pada waktu itu di Ambon, kejadian orang berambut cepak, di Jakarta juga banyak kejadian yang seperti itu. Itu memang rusuh, tapi rusuhnya itu pasti ada yang menunggangi, ada yang menjadikan kerusuhan itu sebagai alat untuk kepentingannya. Itu tuh pasti ada. Begitu. Tapi ngelihat kayak tadi cerita yang tadi yang itu positif itu ngebuat kita jadi sebenarnya agak menenangkan hati sih dari keramaian sosial. Oh, enggak, salah dirimu ya. Salah pencet. Nah, justru itu tuh adalah fenomena lumrah di zaman dulu.
saling nolong gitu. Iya, jadi gini nih. Di zaman sekarang kita ngirim parcel ke Cina aja diharamkan sama fatwa MUI. Gitu kan? Nah, kalau di zaman dulu tuh pas Natalan orang-orang Muslim yang tetanggaan tuh ya kadang-kadang datang selamat ya walaupun nggak ngerti itu patung naon sih. Ya kadang-kadang gitu tapi nggak pernah ada keributan antar umat beragama. Kemudian yang Kristen nih di Setiabudi di dekat UPI itu ada masjid gede banget, itu dibangun 100% pakai dana orang Cina yang bukan Islam. Pada waktu itu tuh biasa-biasa aja sebelum tahun 98, sebelum kedatangan Pak Habib Rizik, semua tuh jadi kalau ada kerusuhan terus yang Cina ditolongin sama yang lokal gitu, ya banyak yang seperti itu tuh banyak, udah biasa banget gitu. Walaupun label Cina tuh selalu adanya. Tuh datang ke warung si Cina gitu. Datang ke warung si Cinanya disebut Cina gitu. Tapi itu tuh bukan ada tendensi yang kayak gimana, biasa aja gitu. Itu juga statementnya mirip sama kayak Abdur Arsyad yang bilang bahwa ketika di Lamakera di tempatnya yang beda agama itu kayak hal-hal biasa aja. Tapi ketika datang ke kota besar kayak Jakarta untuk sekedar ngucapin selamat Natal aja debatnya sampai kayak gimana gitu. Iya, ya itulah. Ya makanya ulama-ulama sebelum tahun 98 tuh nggak banyak yang kontroversial, nggak ada lah. Sekarang aja jadi banyak yang gitu. Makanya cerita seperti itu inspiratif sekali gitu ya. Padahal zaman dulu tuh bukan hanya itu ya. Saya melihat banget. Saya ngelihat jadi tokoh-tokoh Cina tuh ditulisin tokoh Muslim sama tetangganya bukan sama dirinya, biar gak diamuk gitu. Kejadiannya tuh ada yang seperti itu gitu. Walaupun akhirnya memang gak kejadian apa-apa di Bandung ya, ada cuman demo sedikit-sedikit gitu ya, tapi gak ini.